Shalom Indonesia, senang sekali di kesempatan siang hari ini kembali kami bisa menemani Anda dalam program Mimbar Agama Kristen. Bagaimana kabar Anda semua yang menyaksikan program ini? Kami harapkan penuh sukacita dan tentunya bisa bersama dengan kami selama 30 menit ke depan. Yang hari ini akan membahas satu topik kita yaitu seputar kamu adalah garam dan terang dunia. Kami yakin sekali bahwa topik ini ataupun juga pernyataan garam dan terang dunia satu kata yang sangat populer sekali di telinga seluruh umat Kristiani di Indonesia. Kita akan bahas topik ini bersama dengan dua narasumber saya yang saat ini sudah ada di studio. Yang pertama ada Bapak Pendeta Roni Mandang MTH. Selamat siang Pak Roni. Ya, shalom Bu. Ya, Pak Roni ini Ketua Bidang Hukum, Advokasi dan HAM PGLII dan juga Gembala Sidang di GKRI Karmel Jakarta. Betul. Ya, kemudian juga yang kedua ada Bapak Pendeta Ainar Sitompul. Selamat siang Pak Pendeta. Selamat siang Ria, Ya. Selamat siang para pemirsa. Ya, semangat Pak Pendeta ya. Ya. Luar biasa semangat sekali. Pendeta dari HKBP dan juga dosen di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Dan juga selamat siang buat Bapak Ibu yang ada di studio saat ini sudah bersama dengan kita. Dan tentunya yang ada di studio saat ini adalah jemaat dari GKRI Karmel Jakarta. Dan tentunya senang sekali kita sudah bersama dengan dua narasumber. Yang pertama langsung saja pertanyaan ke Pak Roni ini. Ya. Pak Roni, ini seputar garam dan juga terang dunia. Satu kata yang sangat familiar sekali, sangat populer. Bagaimana bisa menjelaskan ini Pak Roni? Ya, kata garam itu sangat dikenal oleh masyarakat bahkan ribuan tahun. Di belahan dunia ini garam itu sudah dikenal, dipakai, bahkan digunakan. Kalau kita kembali ke dalam perjanjian lama, di sana ada yang disebut dengan garam perjanjian Allah, di mana Tuhan memerintahkan kepada umat jikalau mereka memberikan persembahan korban saji-sajian, itu harus ditaruh dan dicampur dengan garam. Dan setiap persembahan saji-sajian yang jikalau tidak ada garam, maka itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi bukan saja dia harus tidak bercacat, dia tidak boleh ada celahnya, dia harus memenuhi kriteria-kriteria yang Tuhan tetapkan, tetapi juga harus disiram atau dilabur dengan garam. Kalau kita melihat di dalam kehidupan pada zaman pemerintahan Romawi, setiap orang yang diberi upah itu menggunakan garam, Ibu Rian. Dan garam ini menggunakan kata salarium yang kemudian diinggriskan dia menjadi salary, gaji. Jadi waktu Yesus mengatakan kamu adalah garam dunia, itu membicarakan bukan saja sebagai bagaimana orang Kristen harus hidup seturut kehendak Tuhan, tetapi memiliki nilai-nilai yang dia harus berguna, bermanfaat, dan juga memiliki daya beli untuk banyak hal di dalam hidup ini. Ketika Mahatma Gandhi tahun 1930 Inggris menguasai India dengan memonopoli garam, maka Mahatma Gandhi melakukan satu perjalanan dari Dandi, satu kota 130 km dari Arab Saudi, satu kota yang ada di tepi laut, dan dengan puluhan ribu orang, dimulai dari 78 orang, mereka bersama-sama ke laut, ke pinggir laut, lalu membuat garam. Itu disebut dengan politik garam, yang kalau di Indonesia Muhammad Nasir dan juga Muhammad Hatta, dua tokoh di Indonesia ini yang memiliki filosofi sebagai politik yang harus dijalankan dengan pola garam. Menarik sekali di sini Pak Roni. Saya melihat bahwa garam itu identik khususnya buat ibu rumah tangga, buat orang Indonesia, garam itu sebagai penyedap rasa, begitu ya. Kalau tidak ada garam, hambar. Kita hanya tahu tempatnya di dapur dan juga di meja makan, begitu. Tapi ternyata tadi Pak Roni mengatakan garam ini sejak zaman Romawi sendiri sudah dipakai dalam setiap persembahan. Kemudian juga tadi disambung bahkan masuk ke ranah politik, begitu ya. Tadi ada Nasir dan juga Hatta. Jadi memang sejak zaman Romawi sampai sekarang ini garam sebenarnya nggak bisa dianggap satu hal yang sepele gitu, karena butuh proses untuk menjadi garam ya Pak Roni. Sedangkan di Indonesia ketika abad 17-18 misalnya Danles, kita kenal semua Danles, dan ketika mereka mengambil alih dari kelompok orang Tionghoa tentang monopoli garam, bangkitlah nasionalisme Indonesia dalam konteks garam, sehingga garam pada waktu itu dari Pati, dari Gresik, Juwana, dijual sampai ke Baros, dijual sampai Padang Pariaman, dijual sampai kepada Aceh, dan dijualnya unik di Buria, bahwa mereka
mereka membeli 800 gantang garam dengan catatan satu gantang itu ukurannya 3,1 kilogram dan dijual dengan 150.000 perak pada waktu itu. Sehingga ketika orang Indonesia dikenal sebagai negara atau negeri yang penuh dengan rempah-rempah karena itu kaum penjajah datang, sebetulnya ekspansi pertama kita bangkit dalam konteks nasionalisasi justru melalui garam. Oke, jadi bisa dibilang garam saat itu akhirnya menjadi komoditi begitu. Betul. Ya. Ya, saya beralih nih ke Pak Pendeta Ainar. Gimana Pak kalau melihat kata yang sangat populer ini, garam dan terang? Ya, justru karena dia populer, maka itu Tuhan Yesus menggunakan sebagai contoh agar orang Kristen menjadi garam, atau lebih tepat sebagai garam dan terang dunia. Sebab ayat itu berbunyi, kamu adalah terang dunia. Iya, betul. Kamu adalah garam dunia. Berarti kita bukan menjadi, tapi sudah garam dan sudah terang. Dimanapun kita berada, kita dalam posisi sebagai terang dunia, sebagai garam dunia di masyarakat. Jadi maksud Tuhan Yesus mengajar para pengikutnya berperan di dalam masyarakat, mengubah masyarakat. Ya. Menjadi berkat bagi masyarakat. Tapi kan kenyataannya sekarang masyarakat kita diliputi banyak sekali yang namanya kebodohan, bahkan kejahatan-kejahatan, begitu bisa dibilang sampai ke ranah politik, sosial, budaya. Bagaimana kalau melihat ke sini, Pak? Itulah ternyata unsur pengajaran sangat kurang di dalam keluarga kita. Pengajaran di mana? Pengajaran di keluarga dan di mungkin juga di gereja. Pengajaran, kenapa? Karena bagian terbesar dari waktu Tuhan Yesus di dalam masyarakat, kebanyakan waktunya dialokasikan untuk mengajar. Itu perkataan yang paling sering. Dia mengajar, dia mengajar, dia mengajar. Bukan berkhotbah. Bukan memimpin ritual. Yang sekarang ada, apakah lebih yang sekarang kebanyakan ritual? Oke, baik. Ritual dan menjadi proforma. Unsur mengajar agak diabaikan. Sekarang bagaimana caranya nih ke Pak Pendeta Roni untuk bisa membina warga atau jemaat Tuhan untuk bisa menjadi garam dan terang? Ya, akhirnya harus bicara soal nilai ya, Ibu Ria. Kalau kita melihat khotbah Yesus di bukit dari Matius pasal 5 sampai Matius pasal 7, itu dibuka dengan beragam pernyataan yang berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Saya ambil contoh misalnya Yesus mengatakan di dalam Matius pasal 5 ayat 3, berbahagialah kamu yang miskin. Ayat yang ke-11, berbahagialah kamu yang dicela, dihina, difitnah, dianiaya. Pertanyaan kita kan adalah, bagaimana mungkin orang miskin, orang dianiaya, lalu kemudian mereka bisa berbahagia? Fakta kehidupan akan mengatakan kalau saya miskin, kalau saya dianiaya, saya akan mencari bantuan, saya akan berontak dari semua keadaan yang menjepit saya. Oke, baik. Nilai-nilai Kristiani bagaimana yang akan dibangun? Nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya ya Pak ya. Dan tentunya pemirsa, kita akan mendengarkan dan juga tentunya menyaksikan satu pujian yang luar biasa berikut ini. As the Deer dari tentunya GKRI Karmel Jakarta.
Terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam program Mimbar Agama Kristen, dan tentunya kita masih membahas seputar topik Kamu Adalah Garam dan Terang Dunia. Di studio tentunya saya masih bersama dengan Bapak Pendeta Dr. Enar Sitompul dan juga Bapak Pendeta Roni Mandang MTH, dan juga di floor ada jemaat dari GKRI Karmel Jakarta. Anda tadi sudah menyaksikan satu pujian dan tentunya menyemarakan program kita di kesempatan siang hari ini. Dan kembali lagi ke dua narasumber saya nih di studio. Tadi Pak Roni tadi agak terputus gitu ya seputar nilai-nilai Kristiani yang harus dibangun. Bagaimana nilai-nilai Kristiani yang harus dibangun itu yang seperti apa dan bagaimana caranya Pak Roni? Kalau saya kira bahwa pelayanan gereja dalam konteks mimbar, pastoral, bahkan dogma-dogma gereja itu udah begitu cukup ya, sudah sangat diberikan kepada umat. Tetapi sekarang kembali kepada tiap individu, setiap pribadi yang disebut sebagai orang Kristen, orang percaya. Apakah mereka menyadari bahwa mereka adalah garam? Nah, saya seringkali mengatakan mentalitas untuk tidak bangkit atau mentalitas untuk tidak menampakkan diri sebagai garam itu selalu dibiarkan terus-menerus, sekalipun mimbar misalnya khotbah itu sudah begitu gencar disampaikan. Saya ambil contoh yang paling praktis bahwa hampir setiap gereja pasti banyak mobil yang parkir, dan banyak sekali orang mau parkir di depan gereja itu sampai kalau bisa itu tepat di depan pintu gereja, gerbangnya. Padahal lahan parkirnya luas, lahan parkir luas. Tapi maunya turun di depan pintu gereja. Jadi pertanyaannya saya, mengapa tidak mau parkir agak jauh gitu, lalu turun dan berjalan? Sehat lagi ya Pak ya? Sehat lagi. Tapi ini kan menunjukkan bahwa satu keadaan mentalitas kebanyakan kita yang memang tidak mau capek, tidak mau memberikan satu kontribusi, sehingga acap kali gereja hadir di satu komunitas, satu wilayah, bukan karena masyarakat tidak menerima gereja, persoalan parkir pun bisa menjadi masalah begitu. Kalau dari Pak Pendeta Enar sendiri bagaimana Anda melihat? Ya, itu saya ingin menegaskan bahwa kita juga bagian dari masyarakat, bukan hanya hidup untuk diri sendiri. Kita hidup untuk yang lain. Gereja itu untuk yang lain, umat beragama itu untuk yang lain, untuk semua. Karena itu dia mesti mempunyai kualitas yang berbeda. Sebab dengan kualitas yang berbeda, baru dia bisa mempengaruhi ke arah yang baik. Nah, jadi kalau ada masih terjadi kejahatan, kebodohan, atau kesewenang-wenangan, mementingkan diri sendiri, ada sesuatu yang kurang di dalam pembinaan kita. Betul. Menjadi bagian masyarakat. Kami juga mempersilakan untuk Bapak Ibu yang ada di studio untuk bisa bertanya kepada dua narasumber. Ya, yang pertama dari Ibu Koni. Ibu Koni mau bertanya, silakan Bu Koni. Ya. Shalom. Ya, shalom Bu Koni. Saya mau bertanya dari ulasan yang tadi udah dibahas, bagaimana menjadi garam dan terang dunia di dalam masyarakat majemuk atau masyarakat lintas iman. Bapak Pendeta Bobi, wah ini pendeta juga nih. Pendeta nanya ke pendeta ya, nggak apa-apa ya Pak ya. Silakan Pak Pendeta. Terima kasih Bapak, penjelasannya luar biasa. Pertanyaannya mirip-mirip aja dengan Ibu Koni. Cuma persoalannya sekarang pemahaman seperti begitu kita sangat mengerti. Yang kita dapat adalah bagaimana tindakan konkretnya ini. Dari Ibu Koni tadi masalah lintas agama. Gimana dari Pak Roni dulu deh, Pak Roni boleh. Ya, hidup sebagai garam di dalam perspektif kekristenan itu tidak bisa lepas dari konteks terang. Kamu adalah garam, lalu dilanjutkan juga dengan kamu adalah terang. Nah, ada satu ayat yang kemudian diselipkan oleh Yesus Kristus yang mengatakan jikalau garam sudah tidak asin lagi, gitu kan. Lalu ada ayat lagi mengatakan untuk apa atau bagaimana dia masih bisa diharapkan kecuali dibuang dan diinjak orang. Nah, kembali ke dalam tataran nilai yang mau saya katakan hari ini, bahwa aplikasi atau keseharian sebagai orang Kristen, hiduplah di dalam Kristus totalitas. Nah, saya ingin mengatakan bahwa hidup di dalam Kristus bukan cuma percaya kepada Yesus, tetapi dia harus menyambut Kristus, lahir baru, lalu dia memiliki satu proses pertumbuhan di gereja maupun secara pribadi, melalui firman Allah, doa, dan seterusnya, sehingga dia tidak terus-menerus dalam konteks kekanakan, tapi dia akan menjadi seorang Kristen yang dewasa, yang pada gilirannya dia sadar bahwa sekarang dia berdiri dalam posisi orang Kristen, orang percaya,
saja, yang bisa hadir di mana saja, seperti garam, ditaruh di alat persembahan, di dalam korban saji-sajian, mau ditaruh di sayur lodeh bisa, bahkan di dalam tradisi agama suku atau beberapa agama sekarang, suku agama besar di dunia ini, ada juga garam dipakai untuk mengusir setan misalnya. Jadi memang garam ini aktual sekali. Di mana-mana kita bisa lihat bagaimana orang membutuhkan garam. Kalau kita nonton film supranatural, para pengusir setan itu bukan saja menggunakan barang-barang, benda-benda yang kita sering